dilakukan pembinaan atau diberikan teguran, ya, baik secara lisan maupun tertulis. Namun alhamdulillah sampai kami diganti ya, atau dinonjol itu kami tidak pernah ada pelanggaran dari sekian item atau poin yang menjadi syarat pemberhentian kepala sekolah atau masyarakat. Nah, yang pertama adalah guru yang diberikan penugasan kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Yang kedua, memiliki sertifikat pendidik. Yang ketiga, memiliki sertifikat guru penggerak atau memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Yang keempat, memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 golongan 2 3D bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya, memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan gajian kerja, memiliki hasil pemilihan kerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Dan lagi-lagi juga syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah syarat-syarat tersebut kami penuhi atau terpenuhi. Namun sebagaimana yang disampaikan rekan kami tadi, bahwa ada beberapa kepala sekolah yang diangkat yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan permen yang kami bacakan tadi. Baik itu menyangkut persyaratannya sebagai kepala sekolah, ada yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan tidak pula memiliki sertifikat guru penggerak. Tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan tidak memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, inilah yang menjadi yang mendorong kami, Bapak Dewan yang kami hormati, untuk melakukan sedikit kritik terhadap SK 231 yang telah diterbitkan. Nah, olehnya itu batas usia pensiun guru. Yang kedua, telah berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah, yakni maksimal 4 periode atau 16 tahun. Yang ketiga, melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat. Yang keempat, diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru. Yang melaksanakan tugas secara berturut-turut selama lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah baik. Selanjutnya, melaksanakan tugas belajar, tugas belajar selama 6 bulan berturut-turut. Menjadi anggota partai politik. Yang selanjutnya, menduduki jabatan negara. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara agar melakukan fungsi check and balance dengan maksimal terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait regulasi tentang pendidikan. Mungkin untuk sementara dari kami sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Astaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang memakai itu adalah kami. Dan semua sudah dipertimbangkan dengan baik. Kenapa? Jangan dilupa bahwa syarat kompetensi dasar kepala sekolah adalah satu, yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian. Itu tidak dihapus, itu kompetensi kepribadian. Maka saya pimpinan, sejak awal penyerahan jabatan saya sebagai kepala dinas baru dari kepala dinas lama,
saya menyampaikan di publik bahwa di kepemimpinan saya akan mengevaluasi kepala sekolah melalui asesmen. Maka saya dapat hasil asesmennya itu secara profesional, terlembaga, dan seluruh kepala sekolah yang hadir pada rakor menyaksikan itu penandatanganan MOU antara saya dengan lembaga independen yang melakukan asesmen itu. Dan hasilnya ada. Semua hasilnya ada. Dan inilah yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pergantian pemindahan penonaktifan kepala sekolah itu bukan hanya semata-mata menonaktifkan kepala sekolah, tetapi menata ulang kepala sekolah. Dan bisa dibayangkan pimpinan bahwa ada kepala sekolah yang tinggal di Kendari harus jadi kepala sekolah di Kolaka Utara. Maka orang Kolaka Utara yang harus jadi kepala sekolah di situ, kita pindahkan dia. Ada satu kepala sekolah di Batau ke sana, sementara dia orang Kapuntori, saya pindahkan ke Kapuntori di tempat tinggalnya masing-masing. Bahwa ini akan sempurna? Tidak akan sempurna, karena saya bukan penyempurna. Tetapi itulah filosofi dasarnya yang kami lakukan. Jadi tidak dalam konteks sakit hati, tahu dan sebagainya. Mana ada yang saya tahu sebagai kepala sekolah? Apakah yang ganti mereka Pak Herman, Pak Aslan adalah caket? Caket. Nggak ada yang tidak caket. Malahan itulah adalah formulasi kebijakan saya. Aturannya bukan lagi caket, nggak ada caket. Yang adalah guru penggerak. Kalau kita mau terlebih terhadap aturan itu, jadi jangan ditambah. Jangan ditambah. Karena hukum aturannya nggak bisa ditambah. Karena itu per huruf itu. Bahwa ini adalah kita akan bicara soal administratif. Bapak-bapak sebagai pengacara daripada teman-teman kepala sekolah sudah memasukkan itu. Kita berhadapan itu. Kita buka. Tetapi bahwa kami datang ke sini sebagai upaya menghormati undangan DPR sebagai aspirasi teman-teman kepala sekolah. Bahwa ada yang tidak puas, silakan tidak puas. Apakah yang bapak-bapak ganti dulu adalah juga tidak memiliki perasaan yang sama dengan bapak? Maka saya bilang bahwa yang kita lakukan sekarang adalah bukan hanya memberhentikan mengangkat kepala sekolah, tetapi kita menata kepala sekolah. Ada yang tinggal di mata kepala sekolah dan lebih. Izin pimpinan. Di tahun sebelumnya saya harus tugas sini. Jangankan dia cacat, punya sertifikat pendidik pun juga tidak punya. Dan saya punya data itu. Kenapa harus di masa saya? Dan saya lakukan asesmen dari awal karena saya mau cari kompetensi dasar khususnya kepribadian daripada kepala sekolah. Kalau semua kepala sekolah kita ukur kepribadiannya dan benar, maka pasti akan benar. Instruksi pimpinan. Saya bilang, saya sampaikan bahwa pada saat rakor pendidikan yang dibuka oleh gubernur, yang dihadiri oleh sekda dan dihadiri oleh seluruh kepala sekolah, kita menandatangani MOU untuk melakukan asesmen terhadap kepala sekolah di depan seluruh kepala sekolah. Oke, tangan kejut kalau semula. Kembali semula. Kembali semula. Teknik